kanan cari bahan masakan, katanya gratis ongkir, cuma hayalan. Bilang mamamu di Blibli, yang pasti gratisin ongkirnya berkali-kali. Hari berganti, seller berjanji, tapi orderanku datang gak pasti. Pacarmu di Blibli, pesanan apapun pastilah kan cepat sampai. Barang impian menanti di keranjang, ragu seller abal-abal, apa check out apa jangan. Bilang papamu tak perlu curiga, di Blibli so pasti barangnya ori. Belanja tanpa ragu, Di Blibli pasti ori. pasti puas di Blibli. Yeah, that's right. Belanja yang pasti-pasti, Gratis ongkir, cepat sampai. saatnya kau klik Blibli sekarang. In 2011, Tiket.com began its journey. As the first online travel agent in Indonesia, Tiket.com was launched to democratize travel, making it effortless for people to travel. Over the years since its founding, Tiket.com experienced a long journey with teammates. In 2017, Tiket.com became an affiliated company of Blibli, and by 2021, this first Indonesian OTA became a consolidating subsidiary of Blibli. The consolidation gives Tiket.com full support to expand and innovate with the aim to support tourism sustainability. By 2021, Tiket.com has over 30 million users and generated transaction growth by 500% in 4 years. Tiket.com has collaborated with various partners to provide the best products and services for teammates. Despite the challenging times, Tiket.com was able to innovate by launching new features such as Tiket Flexi and Tiket Clean. Those innovations have successfully catered to the needs of customers and partners, allowing Tiket.com to achieve its promise in becoming the most loved OTA in Indonesia. Tiket.com is also the official partner of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in promoting the Indonesian tourism. Tiket.com will continue to accompany teammates, creating the best travel stories ever. Going anywhere? Tiket.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami sampaikan selamat datang kepada para peserta web training series ketiga yang terdiri dari konsultan kekayaan intelektual, masyarakat umum, perwakilan sponsor dari PT Jarum, serta dari DJKI. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum AKHKI, Bapak Dr. Suyud Margono, beserta dengan jajaran pengurus AKHKI. Pembicara dalam hal ini Bapak Anton Edward Wardana, kemudian perwakilan dari sponsor PT Jarum dengan brand blibli.com dan tiket.com, dan rekan-rekan konsultan kekayaan intelektual yang saya hormati dan saya banggakan. Acara ini diselenggarakan oleh bidang pelatihan AKHKI yang bekerja sama dengan DJKI. Acara ini disponsori oleh PT Jarum dengan brand blibli.com dan tiket.com. Adapun pada seri web training series yang ketiga ini, kami mengambil tema standar teknis pendaftaran desain industri. Baik, untuk memulai acara ini, pertama-tama saya akan coba bacakan susuran acara. Yang pertama adalah pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua adalah opening speech dari Ketua Umum AKHKI, dilanjutkan dengan foto bersama, yaitu pembicara, panitia, dan sponsor ya. Kemudian sesi narasumber dari DJKI, dalam hal ini Bapak Anton, selaku Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Desain Industri, dalam waktu kurang lebih 45 menit, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 40 menit. Pada sesi tanya-jawab ini, rekan-rekan konsultan KI dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, Q&A, dan bisa juga kalau memang mau raise hand ya. Kemudian terakhir acara penutup berupa penyerahan plakat kepada sponsor dan sertifikat kepada pembicara. Baik, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Menginjak kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum AKHKI. Dalam hal ini akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Suyud Margono, SHM Hum FCA Arbitrase. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam sehat, selamat sore. Yang terhormat tentunya di sini Pak Anton Edward Wardana, Skom MSI, sebagai narasumber web training series AKHKI dengan topik standar teknis pendaftaran desain industri. Untuk di sini yang terhormat pula Ibu Wakil Ketua Umum AKHKI, Ibu Insinyur Minggi Miria Sandra. Tentu yang terhormat di sini para pengurus yang terkhusus pada divisi pelatihan AKHKI. Mohon saya dibantu share screen untuk sebagai gambaran opening speech pada topik mengenai desain industri ini. Next slide. Para peserta, ibu bapak sekalian, khusus adalah konsultan KI. Ini adalah seri dari web training yang sengaja dihadirkan topik terkait dengan bidang KI, yaitu desain industri. Yaitu desain industri bagian dari pendaftaran kekayaan intelektual. Tentu di sini ada peran konsultan KI memberikan konsultasi kepada klien, ya. Dalam arti adalah pemberian kuasa baik itu dalam ataupun luar negeri yang tidak saja
administrasi pendaftaran, namun juga termasuk substansi desain industri itu sendiri yang akan dibahas dalam web training series ini. Tentu juga terkait dengan kepemilikan desain industri yang berdasarkan prinsip registrasi. Nah, sedangkan kenyataan mungkin ada desain yang sudah rilis di publik lebih dahulu. Dan ini dalam rangka memberikan kemudahan berusaha ketika desain industri itu terdaftar. Ya, kemudahan berusaha ini bagi desainer dan juga pelaku usaha. Dan dengan web training ini diharapkan nanti bahwa baik DJKI dan khususnya konsultan KI menjadi lebih profesional dalam menjalankan DEX dan tugasnya dalam pelayanan masyarakat. Karena klien, baik itu dalam atau pembawa negeri, adalah bagian dari tugas pelayanan pada masyarakat. Next slide. KKI sengaja sebagai rumah bersama para konsultan KI terdaftar yang dalam visi misinya menjadi wadah atau rumah bersama yang sebagaimana juga sudah menjadi organisasi tunggal dalam peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2021. Dan ini adalah memberikan pemahaman bersama terhadap konsultan KI yang aktif, ya, dan juga kepada publik sebagai pengguna jasa pelayanan kekayaan intelektual ataupun dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan ini adalah bagian dari sosialisasi perkumpulan konsultan kekayaan intelektual atau dikenal dengan KKI terkait dengan praktek ataupun best practice bidang desain industri khususnya mengenai standar teknis pendaftaran dan terkait dengan juga pemahaman permohonan secara elektronik, tahapan pemeriksaan formal dan substantif yang diterapkan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Next slide. Teman-teman, Ibu Bapak sekalian, terkhusus konsultan KI, ya, beberapa nanti menjadi topik diskusi yang cukup menarik. Ini sebagai pemancing saja bahwa discussion issues yang pertama yaitu terkait dengan apa yang menjadi dasar pemberian hak desain industri. Bagaimanakah nilai kebaruan desain industri tersebut? Sebagaimana tadi saya sampaikan, kenyataan produk itu sudah rilis dalam suatu katalog ataupun literatur lainnya yang tidak diketahui oleh publik, tapi sebetulnya sudah ada. Perihal produk berwujud, karena desain industri ini adalah produk visual, ya. Bagaimana deskripsinya, uraian terkait dengan klaim atas desain industri tersebut. Bagaimana terkait dengan komoditas industri. Dalam ini adalah penerapannya komoditas industri tersebut dalam produk industri dan kerajinan tangan. Selain dari itu, terkait dengan pendaftaran desain industri juga ada hak prioritas, juga dikenal dengan adanya klasifikasi desain industri, atau disebut dengan dikenalnya dengan para konsultan ini adalah Locarno Classification yang disebut nanti dalam sertifikat. Dan hal ihwal terjadinya pembatalan desain industri terdaftar. Kenapa yang sudah terdaftar itu bisa dibatalkan? Next slide. Discussion isu yang kedua terkait dengan pengertian dari tidak sama atau berbeda desain tersebut dari pengungkapan sebelumnya. Nah, ini juga penting bagi konsultan KI dalam rangka memberikan advice ke klien ataupun calon klien. Termasuk juga pengungkapan pada apakah dalam bentuknya adalah pola produk dari desain industri tersebut. Nah, kategori termasuk dalam hal kreasi, karena disebutkan dalam undang-undang desain industri adalah kreasi terkait dengan bentuk, konfigurasi, ya, komposisi garis dan warna, ini sering disebut juga dengan ornamen. Mungkin nanti bisa ditambahkan atau diklarifikasi oleh Pak Anton terkait dengan hal ini.
perihal juga terkait dengan kesan estetis dari pola produk atau kesan estetis dari kreasi, di mana dia adalah bentuk, konfigurasi, ya, komposisi garis dan warna. Termasuk juga dalam desain industri tersebut, ya, ada unitas ataupun disebut dengan satu kesatuan desain yang kadang dalam praktek memang dalam penggunaannya dalam produk komunitas industri harus bersamaan, tapi dalam praktek juga ada divisional atau dipisah, sehingga ini menjadi proteksi sendiri ketika dia didaftarkan sebagai satu desain produk. Nah, termasuk juga kemungkinan nanti problematika dalam layanan teknis dan administrasi mungkin bisa nanti ditanyakan oleh para peserta dan juga mungkin disampaikan oleh Pak Anton sendiri. Dan terkait dengan permohonan pemeriksaan lanjut dan hal ihwal terjadinya penarikan permohonan desain industri yang sudah diajukan. Next slide. Nah, ini yang discussion issues yang ketiga, yaitu terkait dengan sengketa atau perkara desain industri, yaitu produk industri versus fitur tampilan produk. Ini agak sedikit menggeser dari topik sebetulnya, tapi ini penting karena berangkat dari kasus-kasus sebetulnya terkait dengan desain industri sebagai bagian atau bidang kekayaan intelektual. Permasalahannya itu yang saya coba garis bawahi adalah klaim ataupun gugatan kepemilikan hak atas desain industri. Nah, ini sering muncul di permukaan. Permasalahannya adalah pada umumnya adalah gugatan pembatalan desain industri terdaftar. Ataupun permasalahan atas bentuk, konfigurasi, konstruksi, ornamen pada produk desain. Yang ini sering muncul di permukaan. Termasuk juga problem ketika ada klaim atas kebaruan desain. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada gugatan ganti kerugian. Dan kemungkinan ada laporan pidana atas peredaran barang yang secara tanpa hak melanggar desain industri terdaftar. Paling tidak ada 5 hal inilah yang menjadi yang pada umumnya ada di publik atau di masyarakat tentang perkara desain industri. Next slide, saya coba contohkan saja, di mana saya juga ikut menjadi bukan menjadi pihak ya, atau paling tidak memikirkan case ini. Ini ada juga terkait dengan contoh kasus terkait dengan ciptaan ya batik ya, yang ada irisannya dengan desain industri. Nah, karena hal ini apabila dikatakan sebagai batik, tapi sebetulnya dia adalah pola, komposisi garis dan warna, karena memang bisa dicetak dalam suatu pola itu. Dan ini ada irisan karena dia sudah menjadi komoditas industri yang dapat diperjualbelikan banyak. Bisa dibayangkan dua kabupaten saja menggunakan seragam yang sama dari murid SD, SMP, SMA. Ini berapa oplah dari produk komoditas industri ini, karena esensinya batik itu adalah memang dia artwork yang memang hanya satu artwork tersebut yang mendapatkan perlindungan. Ini berbeda, ini ada irisan dengan desain industri. Ya, ini ada kasusnya pula di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Next slide. Nah, ini menceritakan bahwa sebetulnya sudah ada yang dilindungi itu adalah bentuk dan konfigurasi dari produk. Tapi kenyataan dalam pendaftaran desain yang didaftarkan adalah apakah ini dimaksud dengan komposisi garis dan warna? Karena sebetulnya ini adalah merek, adalah brand. Ini sengaja saya angkat ke permukaan. Jangan sampai ini terjadi lagi, suatu brand atau merek itu didaftarkan sebagai desain industri. Dan ini pengalaman yang berharga lah saya pikir ya. Next slide. Dan ini juga, jadi ini suatu kasus contoh desain industri terkait dengan kebaruan, karena sebetulnya
ini adalah tampilan desain. Kalau bicara mengenai kegunaan praktisnya, tentu di sini adalah perlindungannya dapat dilindungi berdasarkan invensi ya dalam suatu paten sederhana. Tapi desainnya di sini adalah desain yang sudah sebetulnya tidak bisa didaftarkan lagi karena memang sudah muncul di permukaan. Dan ini ada satu case di mana tempat cangkang kemasan telur ini yang digunakan hampir di semua supermarket ini mendapatkan klaim dari pihak lain yang merasa sudah mendaftarkan desain industri atas kemasan telur. Dan ini problem yang juga sengketanya atau kasusnya sampai di pengadilan niaga. Next slide. Dan ini contoh yang bahwa suatu kegiatan yang tanpa izin meniru desain industri yang sudah terdaftar, bahwa ini ada suatu keputusan di pengadilan negeri Jakarta Utara karena lokus deliktinya ada di sana dan disidangkan dan diputus bersalah karena melanggar hak desain orang lain. Next slide. Nah, ya begitulah kira-kira sebagai gambaran bahwa ternyata desain industri yang sudah yang dalam fase permohonan formalitas, pendaftaran, klaim-klaim, apabila si desainer ataupun pemilik desain ataupun pelaku usaha ini juga mendapatkan kepastian untuk merilis produknya, kepastian juga untuk memberikan lisensi kepada pihak lain ataupun mengkomersialisasikan desain industri tersebut, dan punya hak apabila ada pihak lain yang mencoba memalsukan ataupun mencoba meniru desain baik dari segi komposisi garis dan warna, bentuk dan konfigurasinya. Terima kasih kepada para peserta, khususnya konsultan KI dan tamu undangan. Ya, mitra pemerintah dalam hari ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan khususnya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan lebih khusus lagi kepada narasumber Bapak Anton Edward Wardana, Eskom MSI sebagai Kasubdit Pemeriksa Desain Industri, para mitra lembaga dari perguruan tinggi yang hadir, asosiasi profesi yang hadir, serta organisasi masyarakat yang hadir, di mana AKKI memiliki nota kesepahaman, tentunya kepada sponsor, dalam ini PT Jarum dengan brand tiket.com dan blibli.com. Yang wabil khusus kepada divisi training AKKI yang menyelenggarakan web training series ini. Ini ada web training series ketiga, masih ada web training series berikutnya yang akan dirilis oleh AKKI khususnya divisi training. Next slide. Selamat berwebinar web training series. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan. Terima kasih. Dalam hal ini pula saya membuka web training series dengan judul Standar Teknis Pendaftaran Desain Industri Rabu 31 Agustus 2022 yang diinisiasi oleh AKKI, yang didukung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Agus Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Suyit Margono selaku Ketua Umum AKKI. Penjelasannya sangat lengkap ya Pak ya, sangat lengkap sekali gitu. Semoga nanti materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Suyit dan nanti dari DJKI akan menjadi bekal kita sebagai profesi konsultan KI dalam berpraktek dalam kegiatan sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita. Sebelumnya saya akan coba bacakan daftar riwayat hidup lengkap beliau. Nama beliau Bapak Anton Edward Wardana, Eskom MSI. Saat ini beliau sebagai Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Desain Industri. Pada saat ini nanti beliau akan lebih menjelaskan berkenaan dengan
bagaimana standar teknis pendaftaran desain industri, kemudian teknis-teknis pemeriksaan substantif dan sebagainya, begitu ya Bapak dan Ibu. Kebetulan DJKI saat ini untuk Direktorat Desain dan Hak Cipta sudah launching aplikasi desain yang baru, mungkin ya nanti bisa ditanyakan juga. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Anton untuk berkenan memberikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu saja salam sehat selalu bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan tentu saja Pak Dr. Suyut Margono, gitu kan, selaku Ketua Umum AKHKI. Ketemunya di sini Pak, izin Pak. Ya, dan tentu saja Pak pengurus dari AKHKI, Bapak Ibu peserta webinar series pada kesempatan sore hari ini yang insya Allah selalu bahagia, selalu diberkahi dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesehatan dari hari ini hingga ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu saja kami aturkan terima kasih atas undangan, gitu kan, undangan yang disampaikan kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang ditujukan ke Bapak Direktur, seyogianya beliau yang akan mengisi ini, namun karena beliau ada kesibukan lain, sedang berdinas di Bali, maka kami diberi amanah untuk sharing lah pada kesempatan sore hari ini. Namun demikian, tentu saja kami berharap ini tidak mengurangi substansi apa yang coba kita diskusikan pada kesempatan webinar hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kami coba share terkait dengan materi yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan webinar pada sore hari ini, kami diberikan amanah untuk menyampaikan substansi teknis pendaftaran desain industri. Nah, memang terkait dengan teknis, tentu saja ini tidak lepas dari kebijakan DJKI yang memiliki peran dalam kewenangan, melaksanakan kewenangan maupun kebijakan terkait dengan kekayaan intelektual. Dan sebagai institusi yang menangani kekayaan intelektual di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentu saja kami bermitra dengan kementerian lembaga lainnya. Baik itu Ristek, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Dikti, Bekraf, dan tentu saja yang lain, selaku mitra DJKI yang tidak kalah penting adalah konsultan kekayaan intelektual. Nah, ini sekilas mengenai kekayaan intelektual itu sendiri, bahwasanya kekayaan intelektual itu ada yang bersifat komunal dan ada yang bersifat individual. Dan dalam konteks ini tentu saja desain industri masuk ke ranah individual yang memang menjadi hak milik desain industri. Nah, dari berbagai macam produk ataupun kekayaan intelektual yang ada, tentu saja dalam suatu produk dapat bisa kita ilustrasikan seperti yang kita lihat ini untuk notebook itu. Dalam suatu produk banyak sekali terdapat kekayaan intelektual yang tidak menutup kemungkinan tentu saja ada irisan-irisannya. Namun manakala kita bisa membedakan mana itu rezim KI yang memang sesuai dengan ketentuannya, tentu saja ini menjadi sesuatu yang memang secara substansi harus kita pahami bersama. Sebagai contoh, ini secara appearance, secara tampilan, tentu saja notebook ini
masuk ke dalam ranahnya desain industri. Nah, untuk merek dari notebook ini tentu saja masuk ke ranahnya merek. Dan aplikasi maupun user manual dari gambar-gambar atau aplikasi yang ada di dalam iPad ini masuk ke dalam ranahnya hak cipta. Ini sekilas tentang KI lainnya. Dan tentu saja kreasi atas rangkaian elektronik dari bahan semikonduktor yang ada di dalam perangkat ini masuk ke dalam ranahnya desain industri terpadu. Dan teknologi yang ada di sini pun itu paten. Artinya secara substansi setidaknya kita bisa memilah-milah dan membedakan mana unsur-unsur atau rejim KI yang ada pada suatu produk. Nah, ini sebagai informasi sebenarnya bahwasanya Direktorat Hak Cipta di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan dan kebijakan di bidang hak cipta dan desain industri. Adapun untuk desain industri yang kita berikan layanannya tentu saja tidak lepas dari dasar hukum yang menjadi acuan kita dalam pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Terkait dengan biaya, tentu saja ini berkaitan dengan PP biaya terkait dengan jenis dan tarif, kemudian juga pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 15 tentang organisasi dan tata kerja. Nah, masuk ke definisi desain industri, bahwasanya desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebenarnya desain itu merupakan suatu appearance atau tampilan luar dari suatu produk yang memang harus memiliki kreasi, baik itu bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan atau komposisi warna, gitu kan. Dan ini juga dipresentasikan berupa gambar, gitu kan, gambar teknik 3 dimensi atau foto, gitu, yang diungkapkan menjadi pola. Kemudian juga desain industri ini harus dapat diproduksi dan memiliki kegunaan praktis berupa produk komoditas industri atau kerajinan tangan. Dan tentu saja yang menjadi sangat penting adalah produk tersebut harus memiliki kesan estetis, tidak semata-mata hanya fungsi teknis. Nah, terkait dengan desain industri yang memperoleh perlindungan, tentu saja adalah desain industri yang baru. Artinya baru di sini tentu saja tidak sama atau tidak mirip, gitu kan, dengan desain produk yang ada maupun belum terungkap. Artinya belum terpublikasi. Baik yang diumumkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan untuk permohonan luar negeri tentu saja sebelum tanggal penerimaan atau prioritas. Secara umum atau secara khusus pun ini juga menjadi substansi yang memang dilakukan oleh pemeriksa dalam menentukan sama atau tidak samanya suatu produk. Sehingga memang dalam proses penelusuran maupun pemeriksaan tentu saja ini menjadi sangat penting. Nah, dalam best practice yang kami lakukan, tentu saja pemeriksa ini dalam menilai suatu kebaruan dalam desain adalah di bawah 6 bulan, gitu kan. Ini tentu saja juga bisa menjadi atensi atau perhatian bagi Bapak Ibu sekalian dalam proses pengajuannya, gitu kan. Karena tentu saja mitra dari konsultan KI adalah para desainer, para pelaku usaha, gitu kan, yang memang bergelut atau menjadi pelaku di bidang desain industri. Jadi sekiranya dalam suatu produk itu dalam berprosesnya itu masih
di bawah 6 bulan gitu kan, seyogianya itu ada baiknya atau seharusnya diajukan terlebih dahulu permohonan pendaftarannya gitu kan. Jangan sampai sudah di launching dulu, sudah dipublish terlebih dahulu, atau sudah dikenal di khalayak terlebih dahulu, melebihi jangka waktu 6 bulan, baru diajukan permohonan pendaftarannya. Nah, ini yang biasa bisa menggugurkan nilai kebaruan dari suatu desain industri. Nah, selain itu tentu saja adalah desain industri yang memang berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Desain itu menyatakan bahwa desain industri ini tidak akan memperoleh perlindungan manakala bertentangan dengan agama, kesusilaan, ketertiban umum, ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sebagai ilustrasi dapat kami sampaikan gambar-gambar seperti ini, di mana itu desain-desain yang memang memuat hak milik orang lain, tentu saja itu tak bisa diberikan. Kemudian memuat kreasi milik umum atau negara yang memang mungkin menjadi identitas dari negara, itu tidak bisa diberikan. Selain itu tentu saja desain produk yang dapat menimbulkan atau mengganggu ketertiban umum dengan menistakan keyakinan atau agama tertentu. Dan yang lebih penting adalah desain yang diajukan itu harus tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Ini sebagai ilustrasi dan contoh. Nah, adapun dasar pemberian hak desain industri, bahwasanya pemberian hak eksklusif ini didapat dari proses pendaftaran. Artinya dengan asas first to file gitu kan, dan permohonan ini wajib gitu kan, atau harus didaftarkan dulu permohonan pendaftarannya, baru akan timbul hak eksklusif manakala memang itu dinyatakan dapat diberi. Dan tentu saja dengan melihat novelty atau kebaruan berdasarkan pasal 2, artinya ini belum pernah terungkap atau terpublikasi sebelumnya. Dengan dasar atau dengan sistem first to file principle, maka pemohon yang mengajukan permohonan terlebih dahulu dia yang dianggap sebagai pendesain. Dan tentu saja pada saat proses pengumuman atau publikasi itu tidak ada yang berkeberatan, gitu kan, tidak ada yang mengajukan oposisi. Ini diamanahkan di pasal 29 Undang-Undang Desain Industri, dan tentu saja berkaitan dengan pasal 4 tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan ketertiban umum ataupun melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, hak eksklusif yang diberikan oleh negara ini terhadap kepada pendesain atas hasil karyanya ini berlaku selama 10 tahun, gitu kan, seiring dengan jangka waktu perlindungan dari desain itu sendiri. Artinya di dalam rentang waktu 10 tahun tersebut yang terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan, itu pendesain dapat melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industrinya. Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila desain industri itu untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Nah, kemudian desain industri itu harus menjadi komoditas industri. Artinya suatu produk desain yang dimintakan pendaftaran hak desain industrinya itu harus bisa diproduksi massal secara berulang dan konsisten karena merupakan produk untuk komoditas industri. Sebagaimana tertuang di pasal 1 ayat 1 tentang
desain industri. Kemudian apabila produk dari desain industri tersebut walaupun berkesan estetis tinggi, akan tetapi manakala dia tidak dapat diproduksi secara massal, maka hanya dikategorikan sebagai artworks atau karya seni saja, gitu kan. Contohnya adalah lukisan atau patung monumen kota. Ini tidak dapat didaftarkan, kecuali memang ini dapat dialihwujudkan menjadi barang komoditas industri, baik itu sebagai contoh, sebagai souvenir, gantungan kunci, can spray, wallpaper, atau hal-hal yang lainnya. Nah, siapa pihak yang berhak mengajukan permohonan desain industri? Di sini dapat disampaikan bahwa permohonan desain industri ini dapat diajukan oleh pendesain, gitu kan, oleh pendesain sendiri, baik pendesain tersendiri maupun lebih dari satu orang, gitu kan, atau beberapa orang yang memang dia sebagai pendesain dari produk tersebut. Kemudian pemegang hak desain industri apabila telah memperoleh pengalihan hak dari pendesain. Kan? Nah, pemegang hak ini bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Kemudian dalam prosesnya ini bisa diajukan oleh perorangan, oleh badan hukum maupun oleh pemohon sendiri ya melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di 33 provinsi. Atau dapat juga diajukan melalui konsultan kekayaan intelektual. Kemudian terkait dengan permohonan dari luar negeri, baik itu perorangan atau badan hukum, dapat diajukan dengan menggunakan konsultan, gitu kan, bisa menggunakan hak prioritas maupun tidak menggunakan hak prioritas. Dan dalam prosesnya juga bisa diajukan oleh sentra KI, LPPM universitas maupun perguruan tinggi. Dan yang menjadi penting atau biasanya menjadi permasalahan atau sengketa di lapangan adalah terkait dengan pemegang hak desain industri. Di mana pemegang hak desain industri ini memiliki hak eksklusif, gitu kan, sehingga dia memperoleh hak desain, baik itu dia sebagai pendesain atau yang menerima hak dari pendesain. Dan jika dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang atau bersama-sama, hak desainnya diberikan secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain. Kemudian jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau dibuat orang lain berdasarkan pesanan, maka pemegang hak desainnya adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain tersebut dikerjakan, kecuali diperjanjikan lain. Kemudian juga suatu desain dapat dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Dan orang yang membuat desain itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Nah, terkait dengan hak prioritas, tentu saja ini salah satu esensi yang memang digunakan atau menjadi instrumen bagi pemeriksa dalam menentukan kebaruan dari suatu desain, kan? Karena hak prioritas ini tentu saja berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention, kan? Atau sebagai anggota dari WTO. Di mana dalam penggunaan hak prioritas ini harus diajukan paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima oleh negara yang tergabung dalam Paris Convention. Nah, dalam penentuan produk, gitu kan, biasanya untuk memudahkan dalam melakukan penelusuran, biasanya rekan-rekan pemeriksa ini merujuk kepada klasifikasi yang menjadi dasar dalam penentuan
klasifikasi yang digunakan dalam desain industri dengan merujuk kepada Locarno Classification yang memang adalah klasifikasi internasional. Di mana dalam prosesnya ini dikelompokkan sesuai dengan jenis produk yang dimohonkan. Karena klasifikasi Locarno ini memberikan atau mencantumkan kelas dan subkelas, sehingga nanti dapat diaplikasikan pada permohonan, harus diaplikasikan pada permohonan dan dicantumkan di dalam sertifikat desain industri. Hal ini menjadi penting karena tentu saja kita harus dalam prosesnya ini pemeriksa dalam penelusurannya itu manakala produk yang diajukan ini tidak sesuai, misalnya produk mobil gitu kan, yang diajukan permohonan pendaftarannya adalah mobil. Manakala mobil ini ternyata pencantuman kelasnya salah, tentu saja akan diperbaiki oleh pemeriksa secara langsung gitu kan, pemeriksa secara langsung tanpa proses korespondensi dengan pemohon atau kuasanya gitu kan, sehingga ini menjadi kewenangan sepenuhnya dari pemeriksa untuk menentukan atau menganggap klasifikasi mana yang lebih pas untuk desain industri yang diajukan permohonan pendaftarannya. Nah ini ternyata memang kadang mungkin pemahaman dari pemohon atau kadang pemahaman dari pemeriksa itu dalam menentukan kelas kadang suka terdapat perbedaan, gitu kan, suka terdapat perbedaan. Nah mungkin cara pandang dalam penentuan kelas ini, sehingga ini kadang sering disampaikan untuk melakukan perbaikan kelas gitu kan, perbaikan kelas karena dianggap kelas yang sudah dicantumkan di dalam sertifikat ini tidak sesuai gitu kan. Nah ini tentu saja menjadi penting gitu kan, karena apa? Karena memang dasar penentuan kelas di pemeriksa tentu saja pertama terkait dengan judul. Kan? Judul. Nah, kemudian dilihat dari gambar yang dilampirkan. Dan untuk menguatkan atau meyakinkan pemeriksa biasa dibaca kegunaannya, gitu kan, kegunaannya. Nah, manakala dari 3 poin ini membuat atau tidak bisa meyakinkan pemeriksa, maka pemeriksa berinisiatif, gitu kan, dengan kewenangannya melakukan perubahan kelas. Nah ini tentu saja ini menjadi bahan diskusi bagi kita bersama, gitu kan, apalagi untuk permohonan dalam negeri, karena kalau untuk permohonan luar negeri biasanya dari bukti prioritasnya itu sudah tercantum klasifikasi Locarno yang digunakan atau yang sudah sesuai. Nah terkait dengan jangka waktu perlindungan desain industri, tentu saja ini diberikan selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan ini dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Sehingga sertifikat hak desain industri ini merupakan alat bukti perlindungan atas hak desain industri. Nah, untuk hak desain industri ini sebenarnya dapat beralih, gitu kan, dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain, baik itu melalui perjanjian tertulis, pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, gitu kan, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan seharusnya pengalihan hak ini dicatatkan juga di kantor DJKI, gitu kan, dengan membayar biaya
sesuai dengan tarif PPNBP yang berlaku. Terkait dengan pembatalan pendaftaran desain industri, ada 3 hal yang memang amanah dari undang-undang. Yang pertama adalah pembatalan pendaftaran desain industri ini bisa dilakukan atas permintaan dari pemegang hak desain industri itu sendiri, gitu kan. Dan ini dapat dibatalkan oleh DJKI. Tentu saja dasarnya adalah permintaan tertulis dari pemohon selaku pemegang hak kepada DJKI. Gitu. Dan kemudian yang kedua, pembatalan ini bisa terjadi manakala ini berperkara atau berproses di pengadilan karena adanya gugatan, gitu kan. Mungkin dari hasilnya ini dianggap tidak memiliki kebaruan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pasal 2 maupun pasal 4, gitu kan. Dan ini proses pengadilan ini biasanya dilakukan di pengadilan niaga. Dan tentu saja yang ketiga adalah dibatalkan atas permintaan masyarakat, gitu kan. Karena desain industri yang telah diberikan hak ini, gitu kan, dianggap oleh DJKI mengganggu ketertiban atau kesusilaan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jadi kalau yang pertama ini atas inisiasi pemohon, yang kedua atas adanya gugatan, yang ketiga atas inisiasi DJKI melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini dapat kami sampaikan terkait dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diamanahkan di Undang-Undang Desain Industri, bahwasanya barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan, gitu kan, terkait dengan kebaruan hak eksklusif yang dilanggar, nah ini bisa dipidana paling lama 4 tahun dan atau paling banyak 300 juta rupiah. Gitu. Begitu juga dengan ketentuan pasal 8, 23 maupun 32, gitu kan. Nah ini dapat dipidana paling lama 1 tahun dan denda atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Di mana tindak pidana pelanggaran DJKI ini merupakan delik aduan, gitu kan, artinya akan berproses manakala adanya pengaduan, gitu kan, adanya pengaduan dari pihak yang berkeberatan atas hak yang telah dikeluarkan oleh DJKI. Nah, terkait dengan teknis pengajuan permohonan pendaftarannya, tentu saja kita sudah sepantasnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Karena selain dilihat produknya, tentu saja harus melihat apakah dia hanya memiliki aspek fungsi atau teknis saja, gitu kan. Manakala dia hanya memiliki aspek fungsi atau teknis saja, tentu saja itu masuk ke ranahnya paten, gitu kan, rezim paten. Atau produk itu hanya semata-mata memiliki nilai estetis, seperti misalnya lukisan, gitu kan. Nah ini tentu saja ranahnya hak cipta. Jadi terkait dengan pendefinisian dari produk itu kita harus bisa pastikan dan kita bisa yakinkan bahwa produk ini memiliki kesan estetis dan tidak semata-mata hanya fungsi. Baru dia masuk ke dalam rezimnya desain industri. Nah ini sebagai ilustrasi, gitu kan, di mana gear ini hanya memperlihatkan semata-mata hanya fungsi, jadi dapat dikatakan dia tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori desain industri. Begitu juga
dengan lukisan yang ada di sebelahnya. Manakala kita bicara hanya lukisan, tentu saja ini masuk ke ranahnya hak cipta. Namun ketika lukisan ini dialih wujudkan sebagai contoh, diaplikasikan pada suatu kaos gitu kan, suatu kaos, nah dia akan menjadi produk desain industri gitu kan, menjadi walaupun bentuk kaos itu dapat dikatakan sudah umum gitu kan. Nah, sudah tidak baru lagi, namun dapat diberikan perlindungan khusus terhadap komposisi garis dan komposisi warna yang ada di kaos tersebut. Dan dalam penyajian gambarnya tentu saja bentuk dari kaos itu harus digambar dengan garis putus-putus. Nah, selain hal tersebut, tentu saja kita harus melihat apakah ada irisan lain dengan kekayaan intelektual lainnya. Baik itu kekayaan intelektual personal maupun komunal. Baik itu merek dengan hak cipta atau komunal lainnya. Misalnya indikasi geografis gitu kan. Nah, ini setidaknya sebagaimana tadi Pak Dokter sampaikan bahwasannya ada irisan antara desain industri dengan merek, kemudian desain industri dengan hak cipta. Nah, ini menjadi penting. Artinya dalam berproses tentu saja sebisa mungkin diminimalisir di awal gitu kan, diminimalisir di awal dengan memberikan kepastian kepada pemohon bahwasanya sekiranya nanti ada irisan, ada baiknya dilakukan penelusuran mandiri lah, ibaratnya penelusuran mandiri untuk meyakinkan bahwa desain industri yang diajukan ini tidak ada irisan dengan kekayaan intelektual lainnya. Selain hal tersebut, tentu saja harus kita pastikan gitu kan, harus bisa kita pastikan sebagai bahan pertimbangan apakah desain industri yang kita ajukan ini dia merupakan produk alami gitu kan. Apakah produk ini hanya berupa ide, metode atau proses, atau hanya berupa fungsi saja, atau berwujud atau memiliki bau dan wewangian, atau mengandung unsur musik dan bunyi saja. Karena hal-hal ini tentu saja bukan merupakan tampilan dari suatu produk gitu kan, sehingga tidak dapat diakomodir sebagai suatu desain industri. Nah, sebagai contoh atau ilustrasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian seperti ini gitu kan. Ini produk alami dan sebelah kanannya adalah fungsi yang memang tidak termasuk menjadi kategori desain industri gitu kan. Nah, kemudian juga terkait dengan ide, metode atau proses, ini contohnya adalah proses pembuatan pupuk, ini bukan kategori desain. Dan kemudian juga terkait dengan pasal 4, apakah desain yang kita ajukan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Gitu. Ini juga menjadi penting dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengajukan permohonan pendaftaran desain industri dengan kami tampilkan contoh-contoh desain seperti ini. Selain hal-hal tersebut, tentu saja tadi sudah kami sampaikan ada baiknya gitu kan, ada baiknya dilakukan penelusuran awal terlebih dahulu di pangkalan data kekayaan intelektual di PDKI di Indonesia DGIP.go.id yang memang bisa ditelusuri dari website resmi DGIP gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat kami para konsultan maupun peserta webinar pada kesempatan sore ini, ada baiknya tahapan ini dilakukan terlebih dahulu. Karena apa? Karena memang
dasar dari pemberian hak desain industri adalah kebaruan, gitu kan. Artinya kans dari desain industri yang Bapak Ibu ingin ajukan ini bisa dilihat di sini, gitu. Manakala memang ada desain yang sama, mirip atau menyerupai dengan yang sudah ada di database kita, gitu kan. Nah, ini jadi dapat kami sampaikan bahwa pangkalan data KAI ini merupakan sumber data desain industri internal, terhitung sejak pembukaan permohonan pendaftaran desain industri pertama kali di tahun 2001, gitu kan. Tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 2001 di Juni 2001 sampai sekarang, baik itu didaftar, ditolak, dianggap ditarik kembali. Nah, ini semua data ada di sini, dan ini menjadi bahan atau dasar data internal yang dilakukan oleh pemeriksa desain industri. Nah, kemudian juga ini yang teman-teman pemeriksa lakukan, gitu kan. Selain di pangkalan data, kami juga melakukan penelusuran di Global Design Database, gitu kan. Nah, mungkin ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian peserta webinar di kesempatan sore hari ini untuk bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuannya. Nah, ini juga bisa dilakukan di ASEAN Design View dengan alamatnya ASEAN Design View Org. Ini bisa dilakukan penelusuran, gitu kan, atau di kantor KAI lainnya. Tuh, kantor KAI lainnya. Nah, ini sebenarnya informasi yang memang dalam hal teknis ini dilakukan oleh teman-teman pemeriksa, gitu kan. Nah, selain dari penelusuran ini, tentu saja kami lakukan juga di Google Search, dan baik itu terkait dengan katalog online, gitu kan, atau baik itu media cetak maupun elektronik, gitu, dalam menentukan tanggal pengumuman dari desain ini kapan diajukan, gitu kan. Karena ini kaitannya dalam penentuan kebaruan dari suatu desain yang diajukan. Nah, selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, tentu saja ada strategi yang memang siagianya ini menjadi atensi bagi Bapak Ibu dalam pengajuannya, bahwa ada baiknya itu, atau sudah seharusnya permohonan yang didaftarkan itu produk keseluruhannya terlebih dahulu, gitu kan, sebelum produk ini. Nah, ini tidak baru. Ini salah, seharusnya tidak seperti ini. Lebih baik diajukan dulu secara parsial, gitu kan, parsial baru secara keseluruhan. Karena apabila satu kesatuannya ini dulu diajukan secara keseluruhan, nah itu akan menggugurkan permohonan manakala dia dibuat secara terpisah, gitu kan, atau menjadi parsial. Tuh. Nah, ini contohnya, gitu kan, apabila persamaan tanggal permohonannya atau tanggal penerimaannya, nah ini biasa kami anggap sama. Begitu juga dengan parsialnya terlebih dahulu, baru bentuk utuhnya, ini masih bisa dikatakan desain yang baru. Ketika selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan, kemudian juga sudah melakukan penelusuran strateginya seperti apa, dan tahapan selanjutnya adalah menyiapkan data pengajuan permohonan pendaftaran desain industrinya, yaitu dengan memastikan bahwa produk yang diajukan ini adalah produk utuh, gitu kan, parsial,
atau perangkat barang atau set artikel gitu kan, berdasarkan ketentuan dari penggunaannya. Nah, adapun produk utuh adalah contohnya seperti ini. Jadi produk utuh itu memang bercerita tentang satu produk atau satu desain yang diajukan permohonan pendaftarannya. Untuk kursi, untuk papan congklak, untuk gantungan kunci. Nah, ini dianggap sebagai produk utuh yang memang menjadi satu desain dengan tentu saja PNBP-nya per permohonan. Nah, kemudian untuk jenis yang parsial atau sebagian, nah ini Bapak Ibu bisa ajukan juga gitu kan, manakala memang di pasaran atau sudah ada produk sebelumnya dan kita lakukan modifikasi terhadap desain yang sudah ada. Nah, ini dalam proses pengajuannya bisa dilakukan penekanan untuk penentuan klaimnya dengan menekankan pada apa yang ingin dilindunginya di situ. Hal-hal yang di luar itu bisa diajukan dengan garis putus-putus dalam proses pelampiran gambar yang nanti yang dilampirkan. Nah, kemudian juga terkait dengan jenis permohonan berupa seperangkat barang, seperangkat produk atau yang biasa disebut set artikel, tentu saja ini harus memiliki kesatuan corak, motif, atau fitur, manakala dia ingin diajukan sebagai set. Contohnya seperti ini. Dan kemudian juga untuk set ini, barang-barang komponennya harus membentuk sebuah bentuk yang ada kesatuannya gitu kan, sehingga tidak bisa berdiri sendiri gitu kan, akan menjadi suatu produk utuh manakala memang dia saling terkait dengan komponen atau produk lainnya. Makanya dia dikatakan sebagai set. Nah, selain itu tentu saja berupa barang-barang yang komponennya memberikan kesan adanya relasi atau dijual secara bersama-sama gitu kan, dengan maksud dapat digunakan secara bersama-sama. Contohnya set pengeras suara aktif gitu kan, tidak akan berfungsi terrible atau bassnya manakala tidak ada amplifier di situ gitu kan. Kemudian juga yang lainnya. Ini sebagai contoh dan ilustrasi yang dapat kami sajikan untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan seperangkat barang atau set artikel. Dan dalam penyajian gambarnya tentu saja harus jelas, gitu kan? Harus jelas. Nah, ini yang sering terjadi dalam proses kesehariannya yang kami lakukan, manakala gambar yang diajukan itu tidak jelas. Nah, biasanya ini akan menghambat proses gitu kan, baik dari hulunya dalam pemeriksaan formalitas gitu kan, maupun pada saat dilakukan pemeriksaan substantif. Nah, ini biasanya akan menghambat karena kami harus bersurat gitu kan, dan akan diproses manakala memang surat tersebut sudah direspon, dijawab, dan dilengkapi. Jadi dalam proses pengajuannya harus benar-benar jelas, menjelaskan sejelas-jelasnya gitu kan produk yang diajukan. Nah, kemudian juga dalam penyajiannya ini harus bisa mempresentasikan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan memperlihatkan segala sisi gitu kan, aspek yang ada, baik itu sisi kiri, sisi kanan, tampak depan, tampak belakang, atas, bawah maupun perspektif. Nah, ini setidaknya 7 gambar inilah yang seminimal mungkin bisa diajukan gitu kan dalam proses pengajuannya untuk memperjelas gambar ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Ada tampak depan, tampak belakang,
tampak samping kiri, samping kanan, tampak atas, bawah, dan perspektif. Ini menjadi sangat penting. Dan kemudian tentu saja dengan penyajiannya harus bisa menampilkan gambar yang benar-benar produk yang ingin dilindungi gitu. Jangan sampai dalam penyajian gambar masih ada latar belakangnya, latar belakang dari produk yang ingin dilindungi. Dan ini tentu saja selain membuat bingung, tentu saja akan nanti jadi membuat ragu manakala ditentukan sebenarnya produk yang ingin dilindunginya itu yang mana gitu kan. Sebagai contoh yang kursi gitu kan, di situ berlatar belakangnya ada mejanya, ada lampu hiasnya, ada hiasan di mejanya, kemudian ada TV, ada segala. Nah ini sebenarnya yang ingin diajukan pelindungannya itu yang mana gitu kan, karena banyak produk itu di belakangnya, sehingga sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya dalam pengajuannya ini benar-benar hanya menampilkan produk dengan merepresentasikan tampilan dari berbagai sisi saja. Dan ini tadi yang sudah kami sampaikan bahwa desain dia ingin diajukan secara sebagian atau parsial, lebih ditekankan penyajiannya gitu kan, sedangkan yang tidak diklaim atau yang tidak dimintakan pelindungannya digambar dengan menggunakan garis putus-putus. Begitu juga dengan penyajian gambar gitu kan, sehingga dapat menampilkan tampilan secara keseluruhan dari suatu produk. Nah, terkait dengan klaim sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Desain Industri, bahwasanya kreasi atas desain ini dapat diberikan untuk produk baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, gitu kan. Dalam bentuk konfigurasi, komposisi garis atau komposisi warna atau gabungan daripadanya yang memiliki kesan estetis, gitu kan, dan dapat diproduksi secara massal. Nah ini artinya dalam penentuan klaim Bapak Ibu bisa menyajikan secara jelas, gitu kan, yang ingin dilindunginya apa. Manakala dia produk desain 2 dimensi, nah biasanya hanya garis dan warna, gitu kan. Bisa garis sendiri, bisa warna sendiri, atau gabungan daripadanya, garis dan warna. Ini untuk komposisi dari kreasi produk 2 dimensi. Atau gabungan dari 2 dan 3 dimensi, gitu kan. Nah itu bisa bentuk dan konfigurasi, bisa konfigurasi dan komposisi garis dan komposisi warna, bisa bentuk komposisi garis komposisi warna, atau gabungan-gabungan dari kombinasi itu. Nah ini dapat kami sajikan gambar sebagai contoh untuk desain industri, gitu kan, yang ada. Dan semoga ini bisa mencerahkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya yang dimaksud dengan konfigurasi tentu saja ornamen-ornamen atau memang kontur yang ada dari suatu produk itu sendiri. Kalau bicara bentuk tentu saja ini bentuk dasar, gitu kan, bisa bulat, lonjong, persegi panjang, bujur sangkar, belah ketupat, segi 5, segi 6, segi 8, nah itu bentuk-bentuk dasar, gitu kan. Nah kalau bicara garis tentu saja ini produk 2 dimensi, dan biasanya tampilan garis ini diikuti juga dengan komposisi warna, gitu kan. Karena kalau komposisi garis biasanya dia hanya 1 warna. Namun kalau lebih dari 2 warna, nah biasanya itu menjadi kombinasi antara komposisi garis dan komposisi warna. Sebagai contoh adalah motif yang ada pada kain, gitu. Motif pada kain selama dia tidak memiliki tekstur atau kontur yang
bisa dibilang timbul gitu kan, ada bisa diraba. Nah, manakala dia berupa 2 dimensi, tentu saja klaimnya adalah komposisi garis dan komposisi warna. Nah, ini kami ilustrasikan dalam suatu botol gitu kan. Di botol itu sebenarnya banyak sebenarnya yang bisa diajukan perlindungannya. Apakah itu bisa berupa komposisi garis dan komposisi warna, itu terkait dengan label yang ada pada kemasan gitu kan, tanpa kita melihat mereknya gitu kan, karena itu memang ranahnya merek yang berbeda rezim dengan desain industri. Namun ornamentasi dari garis dan warna yang membentuk pola tersebut itu bisa diajukan sebagai desain. Kemudian lekukan-lekukan yang ada pada satu botol itu bisa diajukan sebagai konfigurasi. Dan kalau bentuk tentu saja tampilan dari produk secara utuh gitu kan. Dan ini bisa berupa kotak gitu kan, simpat, warna lonjong, oval dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian, gitu kan. Kalau kita bicara botol oli, gitu kan. Nah, ini bentuk dan konfigurasinya baru, gitu kan. Kemudian payung, nah karena bentuk payung dan konfigurasinya banyak sama, biasanya hanya diberikan untuk komposisi garis dan komposisi warna. Kemudian juga untuk kontainer. Nah, ini karena bentuknya 4 persegi gitu kan, atau kotak. Nah, biasanya bentuk sudah tidak baru gitu kan. Ketika kita ingin berkreasi, mungkin ada baiknya menciptakan konfigurasi yang baru atau membuat bentuk yang baru. Kemudian juga untuk baju gitu kan, secara baju mungkin kemeja ini bentuknya pasti sama gitu kan dari dahulu hingga saat ini, namun komposisi garis dan komposisi warna yang ada di kemeja tersebut itu bisa menjadi pembeda dan itu bisa dianggap baru. Kemudian juga untuk kemasan gitu kan, dapat dilihat apakah dia bentuknya itu baru atau tidak, konfigurasinya baru atau tidak. Nah, manakala bentuk dan konfigurasi dianggap tidak baru, nah kami akan melihat dari sisi komposisi garis dan komposisi warna yang ada di kemasan tersebut untuk meyakinkan atau memastikan itu baru sehingga dapat diberi atau tidak. Nah, ini untuk fashion. Itu kan konfigurasi mana ada di manakala dia ada ornamen yang timbul di sini, gitu kan, yang bisa dibilang 3 dimensi, gitu kan. Itu walaupun kemeja baju ini sudah umum, namun konfigurasi yang ada di baju ini bisa menjadi pembeda, gitu kan. Kemudian juga yang di tengah ini terkait dengan komposisi garis dan warna. Kan. Dan tentu saja untuk kain itu perlindungannya adalah garis dan warna. Nah, ini contoh-contoh yang bisa menambah wawasan kita terkait dengan produk-produk yang saat ini ramai gitu kan, yang sedang ada di database kita. Nah, ini format uraian dari desain industri. Dalam desain industri itu harus ada judul, gitu kan. Di mana judul ini bisa merujuk ke klasifikasi lokarna yang digunakan dengan hanya menyebutkan produknya. Misalnya botol, ya botol, kemasan, gitu kan. Nah, ini sebagai koreksi bagi kita bersama, judulnya adalah kotak kemasan gitu. Padahal kalau bicara produknya tentu saja hanya kemasan gitu kan. Kotak ini kan bagian dari bentuknya gitu. Jadi dalam pengajuannya judul harus berupa produknya. Dan manakala Bapak Ibu ingin
mendeskripsikan lebih rinci, lebih detail, lebih jelas bisa disampaikan di kegunaan, gitu kan. Kegunaan. Misalnya di sini sebagai wadah makanan siap saji berupa kotak, gitu kan. Artinya di judul itu tidak perlu diucapkan kotaknya, gitu kan, kotak kemasan, gitu. Karena kalau bicara produk tentu saja hanya kemasan. Nah, kemudian klaim, silakan Bapak Ibu tentukan apakah desain yang diajukan itu ada kreasi bentuknya, ada kreasi konfigurasinya, ada komposisi garis warnanya kah, atau semua itu semua, gitu kan. Dengan manakala bicara kemasan, tentu saja kita tidak melindungi unsur merek atau logo yang ada di dalam situ, dan seyogianya unsur-unsur yang mengandung KI lainnya itu tidak ditampilkan di dalam penyajian gambarnya. Nah, ini kreasi-kreasi baru yang bisa kami share, gitu kan, ke Bapak Ibu sekalian. Nah, tahapan selanjutnya adalah tata cara pengajuan permohonan pendaftaran desainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sekarang sedang proses peralihan dari aplikasi Proline menjadi aplikasi Saki, gitu kan. Nah, tentu saja karena dalam proses pengembangan tentu saja masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan. Terkait dengan hal tersebut, tentu saja akan menghambat, gitu kan, akan menghambat proses penyelesaian permohonan pendaftaran. Bahkan beberapa hari atau rekan-rekan konsultan dalam mengajukan permohonan pendaftaran, apalagi manakala memang sudah deadline, gitu kan. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Dan untuk itu kami atas nama DJKI juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelayanannya ini kurang nyaman, gitu kan. Karena ini juga proses pengembangan, jadi kami juga sama-sama ingin memberikan pelayanan yang terbaik sebenarnya, gitu kan. Namun terkendala aplikasi, ya jadi ya sekali lagi kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dalam pengajuan permohonan saat ini, gitu kan, dengan menggunakan aplikasi Saki, tentu saja Bapak Ibu harus memiliki akun aplikasi Sakinya, gitu. Dan aplikasi Saki ini bisa digunakan untuk pengajuan permohonan pendaftaran paten maupun merek. Berbeda dengan hak cipta karena aplikasinya memang berbeda. Nah, kemudian setelah membuat akun aplikasi Saki dengan mengisi membuat daftar akun baru, nah biasanya menunggu aktivasi dari DJKI yang memang dikelola oleh Direktorat Teknologi Informasi KI, gitu kan. Kemudian setelah diaktifasi oleh DJKI, nah biasanya Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk mengisi formulir dan melampirkan kelengkapan persyaratan sampai Bapak Ibu simpan di situ menjadi suatu draft, gitu kan. Draft. Nah, setelah jadi draft, tentu saja Bapak Ibu harus membuat akun Simpakinya. Karena apa? Karena nanti proses pemunculan kode billing dan pembayaran ini dilakukan di sini, gitu. Artinya ini belum terintegrasi, kedepannya mungkin akan terintegrasi sehingga lebih memudahkan dalam proses pelayanan, gitu kan. Jadi tahapan yang mohon maaf, Pak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya sudah banyak ya, Pak. Sudah banyak. Mungkin 5 menit lagi mungkin ya, Pak. Baik, ya, terima kasih banyak, Pak. Ini dikit lagi, habis ini tinggal biaya. Baik, Pak. Iya, terima kasih Mas Agus. Ini kemudian kode billing sampai munculnya kode billing, kemudian dilakukan proses pembayaran, baru muncul draft, gitu kan. Kembali ke draft, kita masukkan kode
kode pembayarannya dan baru diterima oleh DJKI dan outputnya adalah tanda terima. Nah ini mekanisme tampilan beranda, Bapak Ibu bisa ajukan di permohonan, memilih desain industri, gitu kan, baru proses pembuatan akun seperti ini. Ini dengan mengisi data-data yang ada di sini. Dan ini terakhir terkait dengan biaya yang harus dilengkapi. Ini untuk hak cipta dan ini untuk desain. Data desain industri. Jadi untuk UMKM 10.000 dan umum 800.000. Sedangkan untuk set gitu kan UMKM itu 550.000 dan untuk umum 1.250.000. Mungkin itu Mas Agus, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami paparkan pada kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke Mas Agus selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Penjelasannya sangat bagus sekali ya Pak ya. Terutama untuk penjelasan mengenai klaim-klaim Pak ya. Mungkin pada prakteknya kan banyak sekali kita temui mengenai klaim bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna. Seperti itu ya Pak ya. Nah kadang kita seling kebalik-balik gitu Pak. Ini sebetulnya yang barunya apa gitu kan. Seperti itu Pak. Ya sangat jelas sekali Pak, terima kasih banyak. Ini antusias peserta pun sangat banyak sekali pertanyaannya Pak. Baik mungkin bagi peserta yang bertanya namun sudah dijelaskan oleh Bapak Anton, tidak akan saya bacakan kembali. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak, mungkin teknisnya saya bacakan, bisa Bapak langsung jawab mungkin ya Pak satu-satu. Yang pertama dari Bapak Emil Miraj ya Pak, dari Bandung. Pada aplikasi pendaftaran online Saki Pak, yang baru saat ini, apakah klasifikasi Locarno wajib dimasukkan, Pak? Baik, saya coba jawab. Kalau untuk Saki saat ini masih opsional, gitu kan, masih opsional. Artinya dari pemohon ini bisa mengajukan melampirkan klasifikasinya, bisa juga tidak, gitu kan, bisa juga tidak. Namun kedepannya mungkin itu akan diwajibkan, gitu kan, akan diwajibkan karena apa? Karena itu nanti akan langsung merefer kepada judul dari desain. Karena klasifikasi Locarno ini lebih spesifik untuk menentukan produknya, gitu kan, untuk menentukan produknya. Jadi seperti tadi kami sampaikan untuk pengajuan judul, misalnya tadi kan kata kemasan, gitu kan. Nah kalau kita merefer kepada klasifikasi Locarno, nah dia biasa akan merefer langsung kepada kemasannya, gitu, langsung merefer ke judulnya kemasan. Nah, untuk saat ini memang belum ini Pak, masih diberikan kebebasan karena masih tahapan pengembangan, gitu kan. Artinya Bapak bisa misi, bisa juga tidak, karena ini di tempat kami juga ada yang namanya seksi klasifikasi dan publikasi. Jadi manakala Bapak atau Ibu lupa atau tidak mencantumkan klasifikasi Locarno-nya, nah biasa teman-teman di seksi tersebut yang akan mengisi klasifikasi Locarno-nya. Dan nanti teman-teman pemeriksa yang akan lebih rinci dan lebih detail menentukan apakah klasifikasi ini pas atau tidak. Mungkin itu, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Anton. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, dari Paulina Hani, dari Ibu Paulina Hani, untuk desain GUI Pak, yang diterapkan pada produk sebagai desain parsial, maka klaimnya sebagai produk 3D, yaitu bentuk dan konfigurasi, atau sebagai produk 2 dimensi ya Pak, yaitu komposisi garis dan warna. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sekarang produk GUI ini ditampilkan di mana, gitu kan? Apakah dia memiliki kontur atau kreasi konfigurasi? Karena dari permohonan-permohonan yang diajukan atau kami terima saat ini, gitu kan, itu biasanya dia tampilan dari handphone, gitu kan, tampilan dari notebook, tampilan dari iPad, gitu kan. Artinya kalau bicara itu kita lihat lagi kedalamannya. Karena kalau dia tidak ada warnanya, otomatis hanya diberikan komposisi garis, gitu kan. Namun manakala ada unsur warnanya di situ, tentu saja yang diberikan adalah
komposisi garis dan komposisi warna. Semoga itu bisa menjawab, Mas. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Nindiaka lagi Pak. Di sini ada 3 poin, saya bacakan mungkin satu-satu ya Pak ya. Ya. Apakah pemohon dapat mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kembali terhadap klasifikasi Locarno pada desain industri yang diberikan oleh Direktorat Desain Industri, meskipun pada saat pengajuan pendaftaran desain industri, pemohon tidak mengajukan pengisian pada kolom klasifikasi Locarno-nya, Pak? Terima kasih. Ya, terkait dengan klasifikasi tadi mungkin sudah disampaikan gitu kan. Namun manakala di tahapan akhir, manakala memang sudah terbit sertifikatnya gitu kan, dan mungkin Ibu merasa ini desainnya tidak pas kayaknya ini kelasnya gitu kan. Nah, Ibu bisa melayangkan surat ke kami untuk kami review kembali terkait dengan klasifikasi tersebut, Pak. Untuk memastikan apakah klasifikasi yang sudah tertera di sertifikat itu sudah benar atau tidak. Gitu. Baik, kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan permohonan pendaftaran desain industri yang menggunakan dokumen prioritas dari negara lain, apakah judul dari desain industri yang diajukan dapat berbeda Pak dengan judul pada data prioritas tersebut? Apakah penentuan atas judul dari desain industri yang dimohonkan merupakan diskresi dari Direktorat Desain? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau terkait judulnya ini sama atau tidak, ini sebenarnya di ranah formalitas gitu kan, di ranah formalitas untuk penentuannya. Namun kalau dari kami hanya meyakinkan, kalau dari sisi pemeriksa nih, kami bicara dari sisi pemeriksa, biasanya hanya meyakinkan dan memastikan gitu kan, bahwa bukti prioritas yang diajukan sama dengan permohonan yang diajukan gitu kan. Artinya tidak ada sedikit pun pembeda dari desain yang diajukan. Itu dari sisi gambar dari sisi gambar yang diajukan. Nah, kemudian kalau dari judul mungkin kami lebih fleksibel lah sebenarnya, karena judul itu setidaknya merepresentasikan gambar gitu kan, dan diterjemahkan ke dalam klasifikasi Locarno. Mungkin itu Pak Agus gitu. Jadi harus itu yang lebih sesuai dulu gitu. Gambar, kelas gitu kan, kalau judul monggo. Misalnya kayak tadi di sana misalnya di bukti prioritasnya diberikan judul kata kemasan gitu kan. Namun di kami mungkin menyarankan lebih baik kemasan saja gitu. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Kemudian yang terakhir Pak, terkait penundaan publikasi Pak. Di sistem Saki desain hanya maksudnya di sistem Saki desain yang baru ya Pak ya, hanya ada pilihan tunda dengan hitungan bulan. Sedangkan permintaan dari klien ditunda dengan menyebutkan tanggal spesifik, Pak. Apakah tetap bisa diakomodir sesuai dengan yang telah disubmit melalui surat, yaitu ditunda hingga tanggal spesifik tersebut, atau kita mengikuti Saki, Pak, hanya bulan saja? Terima kasih. Nah, kami agak jawab juga, agak bingung juga nih Pak jawabnya, karena apa? Karena memang ini masih berproses gitu kan, Saki ini masih berproses gitu kan. Namun memang yang diakomodir untuk sementara, untuk saat ini di dalam Saki kami hanya merefer bulan gitu kan, merefer bulan. Memang siogianya karena pengalaman kami juga waktu di permohonan gitu kan, sempat menerima permohonan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan, artinya tidak secara spesifik menyebutkan sekian bulan gitu, enggak gitu. Namun ini tadi yang kami sampaikan bahwa Saki ini masih berproses dalam masa pengembangan, dan kebetulan hanya fitur itu yang bisa digunakan saat ini gitu. Jadi mungkin untuk saat ini yang menggunakan fitur itu dulu Bu, gitu kan, dengan mendeklar bulannya gitu kan, mendeklar bulan, karena khawatirnya manakala itu tidak
disampaikan di Saki, kemudian juga misalnya ibu menyampaikan fisiknya gitu kan, bukti fisik. Nah kemudian juga kami juga tidak bisa mengakomodir Saki, kan artinya sama aja, useless juga gitu. Mungkin itu Pak Agus. Baik Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Sahnas Pak, mengenai kapan kira-kira Saki selesai Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan dari terima kasih Bu pertanyaannya. Ini Ibu nanyanya pendapat pribadi apa pendapat DJKI itu Bu? Kalau saya pribadi saya belum bisa jawab Bu. Karena apa? Karena sampai saat ini pun kami bisa dibilang dipaksa melakukan proses pemeriksaan dan penelusuran secara manual gitu kan. Artinya pembangunan aplikasi Saki ini baru sampai tahap pengumuman, dan itu pun juga masih banyak kekurangan-kekurangan yang memang sudah sepatutnya itu disempurnakan gitu kan. Jadi sebagai informasi juga ke Bapak Ibu sekalian, bahwasanya aplikasi Saki yang ada saat ini baru sampai mendeliver permohonan yang sudah selesai masa pengumumannya gitu kan. Jadi permohonan yang sudah selesai masa pengumumannya secara otomatis H+1 gitu kan, H+1 beralih ke pelayanan teknis. Nah, baru sampai di situ Bu. Jadi pelayanan teknis ini belum bisa apa-apa, belum bisa mendistribusikan ke pemeriksa belum bisa melakukan penelusuran dan pemeriksaan gitu kan, belum bisa mutus juga gitu kan, artinya baru sampai di situ tahapannya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neneng Sri Wijayanti menanyakan seperti ini Pak. Kalau judul refer ke jenis barang, mohon panduannya Pak. Kira-kira untuk searching keyword yang paling tepat apa ya Pak? Mengingat desain itu kan bentuknya gambar. Seperti itu Pak. Kalau jenis barang keyword jadi, kalau jenisnya barang keywordnya jadi umum, mohon petunjuk seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Memang untuk di awal itu kita sarankan lebih merefer ke judul Bu, ke judul gitu kan. Nah nanti dari judul itu akan keluar berbagai data-data gitu kan yang menyajikan data. Kemudian kita bisa lihat tuh Bu secara spesifik. Kadang ada yang membedakan di klasifikasinya gitu. Tinggal kita lihat apakah lebih sesuai klasifikasi yang digunakan gitu. Apakah karena mungkin kelasnya sama tapi subkelasnya beda gitu. Nah itu kembali lihat kedalaman dari data tersebut gitu kan. Apakah ini memang sama persis atau tidak, gitu aja. Namun biasa juga pemeriksa pertama-tama adalah pastikan judulnya dulu gitu. Karena kata kuncinya judul, kemudian baru lari ke klasifikasi Locarno. Tahapannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, seperti ini dari Ibu Marolita Setiati Pak. Pak, apabila ada permohonan kami yang ternyata ditolak, tetapi kami tidak pernah menerima surat hasil substantif sama sekali, hanya mendapat info ditolak ketika sudah migrasi ke Saki. Sementara klien mau mengajukan PK, tapi waktu sudah lewat. Mohon saran dan petunjuknya, Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu, akan coba saya jawab. Yang pertama adalah terkait dengan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini yang disampaikan ke ada hasil putusan yang ditolak. Jadi kalau dari pemeriksa baik itu daftar, usul tolak, usul ditarik kembali itu tidak disampaikan ke pemohon. Gitu. Kemudian manakala sudah memperoleh persetujuan direktur, tentu saja yang disampaikan ke pemohon adalah surat penolakan plus hasil putusan pemeriksaannya sebagai lampiran gitu.
Nah, terkait dengan proses pengajuannya, mungkin Ibu bisa sampaikan ke kami karena juga masih banyak yang harus kami lakukan juga gitu di Aproland, cuman karena kemarin sudah keburu ditutup gitu kan, kita tidak bisa beraktivitas dan di satu sisi ini juga masih dalam proses pengembangan. Coba sampaikan aja Bu ke kami nomornya berapa. Nanti manakala memang di Aproland masih bisa kami buka atau kami bisa minta tolong ke TI untuk ditelusuri datanya, nah itu bisa Ibu nanti dapatkan surat putusan penolakan Ibu gitu. Karena bisa dibilang juga proses migrasinya ini belum sepenuhnya gitu kan, hanya sebagian terkait dengan nomor permohonan, nama pemohon gitu. Artinya secara histori pun secara full gitu kan, full migrasi belum sempurna juga proses migrasinya gitu. Jadi memang masih butuh waktu lah. Ya, baik Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maya Angelina Wulandari bertanya mengenai terkait dengan upload gambar pada aplikasi pendaftaran online SAKI. Apabila terdapat tampak depan lebih dari satu gambar, apakah pemohon harus membuat dalam satu file lalu diupload gambar lainnya? Karena saat ini hanya tampak perspektif saja Pak yang bisa mengupload lebih dari satu file, sedangkan yang tampak lain hanya bisa mengupload satu file saja. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya apa yang menjadi kelemahan di Aproland kami coba akomodir di SAKI gitu kan. Nah, namun ini belum sepenuhnya terfasilitasi. Di mana di Aproland gitu kan, aplikasi desain terdahulu gitu kan, memang secara bisa dibilang saklek lah gitu kan, hanya satu gambar gitu kan, gambar depan, samping, kiri, karena artinya tujuh gambar itu harus ada dan itu tidak bisa ditambah atau dikurangi gitu. Begitu juga ketika dilampirkan nanti menjadi proses sertifikat untuk proses penerbitan sertifikat pun kalau lebih gambar satu gitu akhirnya ya kita jadi satukan gitu. Misalnya Bapak Ibu melampir gambar perspektif 1, 2, 3 gitu kan. Nah, karena belum terakomodir di Aproland waktu itu akhirnya dijadikan satu gitu. Nah, namun sekarang sebenarnya kami memberikan kebebasan atau memberikan keleluasaan sebenarnya di SAKI untuk melampirkan gambar yang benar-benar bisa memperjelas dari desain yang diajukan. Namun ya itu tadi ya karena masih berproses di pengembangan, jadi mungkin belum terakomodir. Gitu. Baik Pak, ini terkait dengan GUI lagi Pak. Untuk gambarnya apakah dijadikan satu tampak, maksudnya hanya tampak depan saja atau bagaimana ya Pak? Dari Ibu Marolita. Iya, kalau tampilan fitur biasanya ada beberapa tampilan sih, ada beberapa tampilan yang dari beberapa aplikasi GUI lah ya, GUI yang memang kami terima gitu kan. Jadi memang itu kan tampak depan aja gitu kan, tampak depan gitu kan. Artinya dari fitur itu mungkin bisa digeser, bisa gitu kan, dari tiap fitur yang ada di GUI-nya itu gitu. Jadi untuk memperjelas dan untuk penentuan klaimnya nanti biar lebih detail gitu, lebih clear. Artinya kami juga tidak ingin karena gambarnya kurang jelas kami salah memberikan klaim yang diberikan perlindungan gitu. Jadi sekiranya bisa ditampilkan lebih dari satu, mungkin itu lebih baik. Saran kami sih seperti itu untuk memperjelas. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dari Ibu Badia Sutianti menanyakan untuk daftar permohonan yang telah diajukan sebelum menggunakan aplikasi lama Pak. Maksudnya tidak ada datanya di SAKI, maksudnya data sebelum SAKI gitu ya Pak ya. Apakah nanti daftar permohonan tersebut akan dimigrasi juga Pak ke SAKI gitu? Terima kasih. Ya, pastinya itu akan dimigrasi gitu kan.
Makanya kami di subdit pemeriksaan gitu kan, karena data dari Saki ini belum kami terima, nah kami menyelesaikan proses permohonan yang ada di Aprolan secara manual gitu. Karena apa? Karena ini belum terintegrasi, ya belum terimigrasikan datanya. Gitu. Jadi ini ya konsekuensi moral bagi kami dalam memberikan layanan gitu kan. Semoga upaya kami ini daripada menunggu kita tidak tahu kapan Esaki ini bisa sepenuhnya digunakan gitu kan, sampai sempurnanya ini kan sebenarnya masih proses gitu kan. Artinya kita tidak tahu secara pasti kapan-kapannya akan selesai. Namun demikian apa yang bisa kami kerjakan itu yang kami proses terlebih dahulu dengan harapan apa yang kami kerjakan ini nanti akan kita masukkan lagi ke dalam Saki, dan tentu saja harapannya ya integrasi ini secara sepenuhnya bisa dimigrasikan secara utuh dari aplikasi yang lama ke Saki. Mungkin itu Pak Agus. Baik Pak Anton, materinya sungguh luar biasa. Kemudian jawaban-jawabannya sangat berkaitan juga dengan praktek kita sehari-hari ya Pak ya. Semoga bisa menjawab dari rekan-rekan konsultan gitu. Baik, mungkin berhubung dengan waktu Pak. Siap. Kita sudah di akhir acara gitu ya, tapi para peserta nih masih banyak juga pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti jika memang ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya Pak ya, dari peserta mungkin ingin bertanya lebih lanjut, bisa mungkin ke Bapak juga ya Pak ya, email atau lain-lain. Gitu. Silahkan mungkin Pak Anton bisa diinfokan aja ke rekan-rekan konsultan emailnya Pak, mungkin nanti bisa mungkin ya diinformasikan. Baik, sekali lagi mungkin sambil closing ini kali Mas ya? Oh ya, mungkin nanti pas saat closing ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anton atas waktunya dan atas pemaparan materinya. Ya, sehat selalu Pak Anton. Dan semakin sukses karirnya di DJKI. Baik, kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penutup ya. Dalam acara penutup ini nanti akan ada penyerahan plakat kepada sponsor, kemudian penyerahan sertifikat kepada pembicara. Pada kesempatan ini mungkin akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada pembicara yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum AKHKI, Bapak Dr. Suyud Margono. Kepada Pak Suyud mungkin dapat berkenan untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Anton. Terima kasih. Selamat sore Pak Anton. Selamat sore Pak Dokter. Terima kasih atas pemaparannya, 1,5 jam luar biasa. Siap Pak. Respon juga cukup baik. Terima kasih kesempatannya Pak. Kami memberikan apresiasi, sertifikat apresiasi atas Bapak berkenan menjadi narasumber tunggal web training series di bidang desain industri. Silahkan diterima Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Ketua. Kemudian penyerahan plakat kepada sponsor dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Ketua Umum AKHKI yang terhormat Ibu Insinyur Mikni Mirya Sandra, SH MIP SL MM. Kepada yang berkenan Ibu Mikni mungkin agar bisa memberikan cenderamata berupa plakat ini kepada perwakilan sponsor. Dalam hal ini saya cek ada nama Yelma ya, Ibu Yelma. Mungkin bisa berkenan raise hand Bu untuk menerima plakat dari panitia mungkin atau perwakilan dari PT Jarum. Silakan untuk raise hand sebelumnya. Untuk berkenan menerima cenderamata berupa plakat. Baik, Ya, mungkin Ibu dari PT Jarum ada perwakilannya di sini.
atau perwakilan dari Bendahara AKHKI mungkin kalau memang dari Ada PT Bu Jarum. Yelma. Izin Pak Agus, ada Pak. Sebentar. Oh, ada. Oke, siap. Iya, halo Pak. Oh iya, baik. Terima kasih banyak dari PT Jarum. Terima kasih atas sponsor acara seri yang ketiga ini ya. Silahkan Bu Miki. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Yelma. Iya, selamat sore Bu. Terima kasih atas sponsornya pada acara webinar training series dari AKHKI ini, memberikan plakat kepada sponsor PT Jarum dengan brand tiket.com dan Bibis. Mohon diterima Bu plakat penghargaan ini. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Miki, kemudian perwakilan dari PT Jarum. Tadi ada yang terlewat sedikit, mungkin kita foto bersama dulu untuk pembicara, kemudian panitia, dan perwakilan dari sponsor. Silakan bisa di on cam terlebih dahulu, mungkin dari tim bisa membantu. Terima kasih. Pak Kelvin, silakan Pak Kelvin, pandu. Baik, saya pandu untuk kita punya foto hari ini. Sebentar, bisa kita tunggu pada buka kamera. Ya, sudah ya. Saya akan screenshot 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kelvin dan Pak Ferdi. Tiba di ujung acara, kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan konsultan KI yang telah berkenan hadir pada kesempatan web training series ketiga. Kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Anton selaku pembicara pada kesempatan web training series ketiga ini. Kemudian kepada Bapak Ketua Umum AKHKI, Ibu Wakil Ketua Umum, kemudian Ketua Bidang Pelatihan AKHKI, Bu Ida, dan segenap rekan-rekan pengurus panitia yang telah ikut membantu terlaksananya webinar seri ketiga ini. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk mengikuti webinar training series keempat yang rencananya akan kita adakan pada akhir bulan ya, di bulan September ini gitu ya. Baik, saya selaku moderator dalam hal ini mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan web training series yang keempat. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan cari bahan masakan, katanya gratis ongkir, cuma hayalan. Bilang mamamu di Blibli, yang pasti gratisin ongkirnya berkali-kali. Hari berganti, seller berjanji, tapi orderanku datang gak pasti. Pacarmu di Blibli, pesanan apapun pastilah kan cepat sampai. Barang impian menanti di keranjang, ragu seller abal-abal, apa check out apa jangan. Bilang papamu tak perlu curiga, di Blibli so pasti barangnya ori. Belanja tanpa ragu, Di Blibli pasti ori. pasti puas di Blibli. Yeah, that's right. Belanja yang pasti-pasti, Gratis ongkir, cepat sampai. kau klik Blibli sekarang. In 2011, Tiket.com began its journey. As the first online travel agent in Indonesia, Tiket.com was launched to democratize travel, making it effortless for people to travel.
Over the years since its founding, Tika.com experienced a long journey with teammates. In 2017, Tika.com became an affiliated company of Blibli. And by 2021, this first Indonesian OTA became a consolidating subsidiary of Blibli. The consolidation gives Tika.com full support to expand and innovate with the aim to support tourism sustainability. By 2021, Tika.com has over 30 million users and generated transaction growth by 500% in 4 years. Tika.com has collaborated with various partners to provide the best products and services for teammates. Despite the challenging times, Tika.com was able to innovate by launching new features such as Tika Flexi and Tika Clean. Those innovations have successfully catered to the needs of customers and partners, allowing Tika.com to achieve its promise in becoming the most loved OTA in Indonesia. Tika.com is also the official partner of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in promoting the Indonesian tourism. Tika.com will continue to accompany teammates, creating the best travel stories ever. Going anywhere? Tika.com.